Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Salam jumpa dalam Sate Malam yang diprogramkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Malam ini akan dilayani oleh Jemaat Galaksi Klasik 10 Jawa, saya Pendeta Taruk Bani. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, satu lagu dari Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Jemaat Galaksi Klasik 10 Jawa. Karena kasih-Mu sadar
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca dari Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, malam ini kami ada di sini sekalipun hanya melalui media elektronik, tetapi malam ini kami bersekutu. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kepadamu ya Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua ini, agar supaya ketika firman-Mu itu dibaca dan direnungkan, atas restu-Mu dan pertolongan-Mu lah kami boleh mengerti. Tuhan, kami sudah siap, berfirman-Lah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang senantiasa merindukan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Itulah tema renungan kita malam ini. Saudara-saudara, klaim yang menyatakan bahwa mereka sedang melakukan kehendak Allah bisa dinyatakan dan dilakukan oleh setiap orang yang beragama. Sebab kitab suci di dalam setiap agama pasti mendasari klaim itu. Klaim yang mengakui bahwa mereka sedang melakukan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, seperti apakah kehendak Allah dalam perspektif Kristen? Bagaimanakah melakukan kehendak Allah dalam pandangan iman Kristen? Hal inilah yang akan kita renungkan bersama. Saudara-saudara, di dalam kekristenan diyakini atau dipercaya serta diakui bahwa tidak ada pendekatan sempurna untuk mengenal, memahami, dan akhirnya melakukan kehendak Allah selain dari mengenal, memahami, dan hidup bersekutu dengan Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan saudara-saudara adalah, mengapa harus Yesus Kristus? Mengapa mesti melalui hidup di dalam Yesus kita dapat mengklaim diri bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah? Saudara-saudara, setidak-tidaknya ada 3 pernyataan atau setidak-tidaknya ada 3 argumen mengenai hal ini. Apa itu? Pertama, iman Kristen atau dari sudut pandang doktrin Kristiani mengajarkan bahwa tidak ada satu entitas manapun yang secara sempurna mengenal dan memahami kehendak Allah selain pribadi Allah itu sendiri. Dan Yesus adalah firman Allah, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Dengan demikian, maka seluruh kehadiran Yesus adalah wujud dari firman, yaitu Allah itu sendiri. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus wartakan, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus lakukan adalah menghadirkan diri Allah itu sendiri dalam wujud manusia. Yesus memungkinkan manusia mengenali Allah secara manusiawi serentak secara ilahi. Dalam hal inilah Yesus menjadi pokok utama untuk mengenal Allah sekaligus memahami kemanusiaan yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ialah dari segi fakta hidup kemanusiaan Yesus. Saudara-saudara, kita tidak pernah menemukan satu peristiwa atau satu pernyataan manapun dalam kitab suci atau sumber di luar kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus memperjuangkan egonya dengan mengatasnamakan Allah untuk membenarkan dirinya demi keuntungan sepihak. Tidak pernah saudara-saudara, tidak pernah kita jumpai itu. Yesus justru mengkritik penerapan iman yang demikian, yaitu iman yang mengatasnamakan Allah untuk membenarkan kemanusiaan, membenarkan kedagingan. Kebanyakan manusia tidak jarang membenarkan diri dengan mengatasnamakan firman Allah.
membenarkan keserakahan ekonomi, membenarkan kekerasan, menghina kitab suci orang lain, membenci ibadah orang lain, menghalangi bahkan membakar rumah ibadah orang lain, mengorbankan atau membunuh orang lain dengan dalil melakukan kehendak Allah. Sangat berbeda dengan Yesus, saudara-saudara. Dia tidak pernah mengorbankan orang lain demi kepentingan atau keuntungan dirinya. Yesus malah menantang para murid untuk pergi saja jika mereka tidak mampu menerima prinsip dan kata-katanya atau ajarannya. Yesus sering bersoal jawab dan berdebat dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus juga seringkali heran dengan kedegilan hati mereka. Tetapi saudara-saudara, situasi itu tidak menjebak Yesus untuk menjadi egois. Kita bisa lihat justru apa yang dia lakukan. Dia menjadikan dirinya sebagai rujukan sejati mengenai sebuah pengorbanan. Dia menjadikan dirinya sebagai rujukan pengampunan dan tidak mempersalahkan orang lain. Dia menjadikan dirinya sebagai rujukan pengetahuan dan kebijaksanaan. Yesus menjadi rujukan bagi keselamatan. Dia membayar dan memateraikan semua pengajaran, petuah, teladan, dan imannya dengan kesengsaraan, salibnya, dan kematiannya yang sedemikian sangat-sangat mengagumkan sekali. Oleh karena itu, jika seorang manusia yang berhasrat untuk menggali hal ikhwal tentang kehendak Allah, tidak ada jalan yang lebih sempurna selain dari harus mengenali, tinggal, dan hidup bersama di dalam Yesus. Klaim perihal kehendak Allah yang bertentangan dengan prinsip dan spiritualitas ini, yaitu tentang keimanan Yesus, sudah pasti itu hanya merupakan pembenaran-pembenaran semu alias pembenaran-pembenaran ego. Yang ketiga, saudara-saudara, kematian Yesus sebagai manusia. Saudara-saudara, Yesus menghidupi imannya, dalam hal ini relasinya dengan Bapa secara sempurna, dan membayar perjuangannya dengan sengsara, salib, dan kematiannya. Namun perlu dicatat saudara-saudara, tanpa mengorbankan orang lain. Sekali lagi, tanpa mengorbankan orang lain. Saudara-saudara, seorang yang sungguh-sungguh mendalami hidup Yesus akan mampu membedakan mana praktek beriman yang sejati dan mana praktek iman yang palsu. Kemartiran misalnya, hanya mungkin disebut sebagai mati martir sejati jika mengambil contoh kemartiran Yesus, yaitu mati demi keyakinan tanpa mengorbankan orang lain, mati tanpa merusak yang lain, mati tanpa dikuasai kebencian, dikuasai makian, dikuasai dendam, mati tanpa dililit amarah. Karena itu, jika ada pejuang-pejuang iman, tokoh-tokoh iman yang mati terbunuh, tetapi kematiannya karena sedang memperjuangkan pembinasaan sesama manusia yang lain, maka dalam perspektif Yesus tidak akan pernah mungkin disebut sebagai melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, kehendak Allah secara universal disebut dengan hukum kasih. Dan ingatlah bahwa kasih kepada Allah tidak pernah akan mungkin dilepaskan atau dipisahkan daripada kasih kepada sesama manusia. Saudara-saudara, hanya orang yang sedang dibawa pengaruh kegelapanlah yang mencari kemuliaan dengan memusnahkan atau mengorbankan orang lain. Hanya orang yang sedang dibawa pengaruh kejahatanlah yang berpikir bahwa sorga bisa diperoleh dengan menumpahkan darah orang lain. Hanya orang yang dikuasai kesesatanlah yang berpikir bahwa akan menempati surga kelak jika di bumi ini dengan semangat yang menggebu-gebu, menghina kitab suci sesamanya, membenci ibadah sesamanya, membenci rumah ibadah sesamanya, bahkan membakarnya. Saudara-saudara, dalam perspektif Yesus, area kekudusan Allah tidak bisa dimasuki dengan jalan kebencian, dendam, dan kemurkaan. Surga damai tidak bisa dimasuki dengan menggalakkan peperangan, apalagi pembantaian. Jika ada keyakinan yang menuntun dan mengajarkan sebaliknya, maka dengan pasti kita dapat mengatakan bahwa itu sudah jelas merupakan keyakinan yang datangnya bukan dari Allah,
itu hanya akal-akalan manusia yang menjadikan agama sebagai topeng atau sebagai pembalut dingin untuk kepentingan-kepentingan yang hangat. Itulah sebabnya, mengapa seluruh keyakinan iman atau agama, termasuk kekristenan, bisa termanipulasi oleh kuasa kegelapan untuk dijadikan sekedar sebagai pembalut egoisme, jika berjalan dan berkembang di luar prinsip dan spiritualitas hidup dari Yesus. Saudara-saudara, dalam bacaan firman yang kita baca tadi, Yohanes 6 ayat 28-29, Yesus menjawab orang-orang yang bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus artinya berpedoman kepadanya. Setiap karya yang berkembang di luar pedoman Kristus ada dalam bayang-bayang kegelapan dan arahnya adalah kebinasaan alias kematian. Terhadap orang-orang yang mengaku keturunan Abraham, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 39-40, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Saudara-saudara, ingatlah ini. Yesus datang ke dalam dunia bukan pertama-tama untuk membangun institusi agama. Memang kemudian diperlukan institusi agama atau kekristenan untuk menjadi wadah bagi pelestarian pengajaran-pengajaran Yesus. Namun pada dasarnya, Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menanamkan prinsip beriman yang benar, untuk memperkenalkan kepada manusia seperti apakah Allah itu, dan bagaimana manusia seharusnya berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesamanya manusia. Yesus datang ke dalam dunia untuk membangun kerajaan Allah, membangun dunia berbudaya cinta, membangun dunia berbudaya surga. Sebagaimana yang sering kita doakan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di bumi seperti di dalam surga. Karena itu saudara-saudara, setiap perkataan dan karya Yesus mengandung nilai dan pesan universal kepada setiap kita manusia, setiap kelompok di segala zaman. Dan semua orang dipanggil untuk hidup seperti Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Sebab hidup di dalam Yesus dan tinggal di dalam Yesus adalah kesukaan bagi Allah. Dan itulah kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa syafaat, satu lagu dari Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Galaksi Klasis Pulau Jawa. Teteskanlah sebutir embun agar dagu takkan layu, kering dan rapuh, kasih setia dambaan darimu. Tuhan, aku manusia
Tuhan, aku manusia tak berdaya, sering berambisi, berlumur dosa, tak menghargai pengorbananmu, oh Juru Selamatku. Penebusku kini telah datang dengan kehinaan di kayu salib, demi manusia, demi dosaku. Oh, mulianya aku sadar, kini ku sadari semua ini selama hidupku. Oh Tuhan, ampunilah dan terima hidupku. Penebusku kini telah datang dengan kehinaan di kayu salib, demi manusia, demi dosaku. Oh, mulianya aku sadar, kini ku sadari semua ini selama hidupku. Oh Tuhan, ampunilah dan terima hidupku. Oh Tuhan, ampunilah dan terima hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik sekali kepada kami yang bersateh malam ini. Terima kasih kami sudah boleh berada dalam ibadah ini. Terima kasih kami sudah boleh bernyanyi. Terima kasih ibu-ibu PWGT sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih firman-Mu malam ini. Kiranya lewat pertolongan Roh Kudus, firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus menopang semuanya agar supaya kami mampu melakukan itu. Tuhan, kami terus-menerus berdoa untuk pelayanan kami. Lebih khusus pelayanan kami dalam lingkup wilayah 4 Gereja Toraja. Kiranya Tuhan berkati kami semua, berkati pengurus agar supaya selalu baik adanya. Banyak saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kami percaya Engkau berkuasa atas penyakit. Kasihanilah mereka. Banyak juga yang bergumul dalam berbagai bentuk. Banyak juga yang bersuka cita, entah itu berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dan lain-lain sebagainya. Biarlah semuanya ini naik berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami selalu berserah, lebih khusus persoalan yang sedang kami alami secara umum di dunia ini, yaitu pandemi Corona. Kami bersyukur proses vaksinisasi sudah mulai berjalan, kiranya Tuhan berkati ini supaya berjalan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpin kami malam ini supaya kami selamat melampauinya, bangun besok pagi dengan tubuh yang segar. Berkati bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, negeri di mana kami hidup, supaya semuanya baik adanya. Akrabkan kami satu dengan yang lain, supaya kehidupan ini kami nikmati penuh dengan kedamaian. Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dosa kami, dengar doa ini, sebab kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian sate malam kali ini. Sampai jumpa di sate malam berikutnya. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, rajin berdoa, teguh dalam iman kepada Yesus, perhatikan protokol kesehatan,
rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak. Tuhan memberkati. Amin.